Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam sehat walafiat bagi kita semua. Semoga diberkahi Allah Maha Kuasa dan Tuhan Yang Maha Esa. Ya, kita akan membahas tentang ya soal ya PTS ya yang kemarin ya. Ya, nah, ini soal PTS ya, yang kelas 11 sama kelas 11 IPA maupun IPS ya. Baik, di sini ada kita mulai saja istilah gender ya. Istilah gender sama dengan apa? B, jenis kelamin ya. Kemudian gender ditentukan dari ya D, konstruksi sosial ya. Jadi maksud konstruksi sosial ini itu adanya ya tatanan sosial. Nah, tatanan sosial sudah dinasbihkan ya oleh pemuka tokoh masyarakat terdahulu ya, ataupun dari sejumlah pengetahuan yang sudah berkembang ya. Kemudian nomor 3 ya, peran gender bagi pria dan wanita dalam masyarakat adalah ya A sama ya bias gender ya adalah ya C ya kesamaan ras ya. Nomor 5, pria memasak dan mengasuh anak adalah contoh dari pandangan dan perilaku ya B ya bias gender ya. Kemudian cara melawan bias gender adalah ya B ya bersikap kritis terhadap stereotip gender ya. Nomor 7, yang bukan akibat dari bias gender adalah ya, B, perempuan yang melahirkan anak. Nomor 8, perempuan dianggap sebagai makhluk yang lemah, karena itu dinomorduakan meskipun ia seorang profesor sekalipun. Hal ini terjadi karena adanya domestifikasi perempuan dalam ya D ya budaya. Di bawah ini adalah contoh tindakan yang melawan bias gender dalam lingkungan sekolah, kecuali ya berarti kecuali itu yang tidak termasuk ya. D ya, pria menjadi ketua kelas ya. D. Kemudian ikatan setia antara seorang wanita dengan pria yang didasarkan pada janji setia sehidup semati ya, itu disebut juga B, pernikahan ya. Pernikahan yang mempunyai syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi oleh sang pria bila ingin mengambil seorang wanita dari keluarga tertentu adalah pernikahan dalam ya B, masyarakat adat ya B. Nomor 12, perkawinan merupakan suatu persekutuan yang mempunyai bentuk, tujuan, hubungan antara anggota secara khusus. Ya. A, antropologis. Perkawinan dipandang sebagai perjanjian yang tertuang dalam surat perjanjian, yaitu B, yuridis. Pernikahan sebagai suatu persekutuan cinta, hidup pernikahan dari cinta, yaitu D, sosiologis ya. Oke. Pernikahan suatu ikatan yang tidak hanya mengikat laki-laki dan perempuan sebagai kerabat. Ya, oke. Kita ulas lagi nomor 14 itu ya yang tepat, pernikahan tidak sebagai suatu persekutuan cinta. Nah, berarti persekutuan cinta ya, berarti yang tepatnya itu agama ya, karena
mencintai pasangan itu adalah cinta kepada Allah. Kemudian pernikahan sebagai ikatan cinta, nah ini baru sosiologis, ya. D, 15D sosiologis, ya. Ikatan cinta yang melambangkan, ya, itu disebut juga A, Allah Maha Cinta pada sesama manusia, ya. 17, berikut ini yang termasuk faktor yang mengaruhi belajar kecuali, ya. E, komunikasi, ya. Kemudian berikut ini yang termasuk manfaat bersyukur, ya. D, ya. D, ya, D, ya, pemarah. Berikut ini akibat tidak bersyukur pada atas kehidupan ini adalah, ya, E, ya, periang, kecuali periang. Berikut ini yang termasuk faktor-faktor yang dapat membuat individu menciptakan kreativitas. Ya. E, intonasi. Berpikir positif adalah, ya. B, sesuatu yang sifatnya jernih. Perencanaan, pengorganisasian, penggerakkan, dan pengawasan produktivitas waktu adalah C, manajemen waktu. Proses yang tak sadar melindungi si individu dari kecemasan melalui pemutarbalikan kenyataan tersebut. Ya. C, ya, pertahanan diri. Ya. Kemudian, ya, berikut ini termasuk jenis-jenis pertahanan diri. Ya, C, ya, rekonsiliasi. Ya, suatu proses melamun, menerawang, atau tindakan menghayal memberikan pelarian dari kenyataan dengan kepuasan yang diperoleh dan pencapaian kenikmatan yang sifat khayal itu mati sebagai pahlawan yang tidak berdosa. Ya, 25 itu C, 25 itu D. Ya, maaf, 25 itu D, artinya fantasi, ya, D. Kemudian mekanisme dengan apa yang melindungi dirinya dari kesadaran akan tabiat sendiri tidak baik atau perasaan-perasaan yang menuduhkan pada orang lain. Ya, 26 itu E. Ya, E berarti proyeksi, ya. Ya, mekanisme di mana suatu kumpulan proses-proses mental dipisahkan atau disasingkan dari kesadaran dengan bekerja secara merdeka atau otomatis efek dan emosi yang terpisah dan terlepas dari ide, situasi, objek, misalnya selektif amnesia. Ya, itu A, disosiasi. Ya, proses mekanisme di mana seorang menghindarkan kenyataan yang menimbulkan sakit dan rasa cemas dengan cara yang tidak sadar, menyangkal adanya kenyataan yang disangkal itu mungkin berupa suatu pikiran, keinginan, atau suatu keadaan. Nah, B, ya, penyangkalan. Proses mekanisme di mana emosi-emosi bertahan diberikan tujuan yang ke arah ide-ide, objek-objek, atau orang lain daripada sumber primer dan emosi. C, ya, C, displacement. Mekanisme di mana seorang yang memiliki keinginan-keinginan, impuls-impuls pikiran, kehendak-kehendak yang tidak sesuai dan mengganggu kebutuhan dan motivasinya, disingkirkan dari alam sadar dan ditekankan dalam alam bawah sadar. D, 30D, ya, represi. Mekanisme di mana seorang mengabdikan dirinya kepada yang mengejar suatu tujuan dengan usaha yang lebih giat. Dalam usahanya itu untuk mengatasi rasa kekurangan yang sebenarnya atau hanya dirahasiakan saja. Ya, D, 31D itu kompensasi. Proses di mana seorang mengambil struktur egonya sendiri, semua atau sebagian dari suatu objek yang kemudian dianggap sebagai suatu unsur dari kepribadiannya. Ya, itu E. E itu pembentukan reaksi. Keadaan di mana seseorang kembali ke tingkat yang lebih awal dan kurang-kurang matang dalam adaptasi bentuknya, ya,
Ya, bentuknya ekstrim adalah tingkah laku infantil atau kekanak-kanakan, disebut ya A, yaitu regresi. Proses dengan apa kehendak-hendak yang tidak sadar dan tidak dapat diterima disalurkan menjadi aktivitas yang memiliki nilai sosial yang tinggi. Ya, itu B. Ya, mekanisme di mana seorang secara simbolis melakukan kebalikan sesuatu yang telah dikerjakannya atau pikiran yang tidak dapat diterima oleh ego dan masyarakat. Ya, itu C. Ya, menghapuskan sesuatu keadaan fisik, mental, dan sosial yang utuh bukan hanya bebas dari penyakit atau kecacatan dari segala aspek yang berhubungan dengan sistem reproduksi, fungsi, serta prosesnya suatu keadaan di mana manusia dapat menikmati kehidupan seksualnya serta mampu menjalankan fungsi dan proses reproduksi secara sehat dan aman. Ya, disebut ya D. Ya, kesehatan reproduksi. Berikut ini termasuk perubahan fisik yang terjadi pada remaja laki-laki. Ya, itu kecuali E, kulit dan rambut minyak tumbuh jerawat. Ya, 8 berikutnya termasuk perubahan fisik terjadi pada remaja putri. Ya, E, kecuali ya E, tumbuh jakun. Ya, nah, perbuatan yang menggunakan cara-cara yang tidak sah untuk tujuan sah atau terhormat itu mendapatkan keberhasilan akademis dan menghindari kegagalan akademis. Ya, itu A, perilaku menyontek. Berikut ini yang termasuk perilaku menyontek adalah kecuali ya E, ya jujur dengan kemampuan yang dimiliki pelajar. Ya, baik ya, sekian dari saya ya. Kita akan ya menjelaskan tentang apa itu defense mechanism ya. Oke. Defense mechanism, pertahanan diri. Yang masih bagus jangan dibuang. Nah, jangan dibuang. Masih bagus jangan dibuang. Ya, jangan dibuang, bisa bermanfaat. Ya, mekanisme pertahanan diri ya. Ya, apa itu mekanisme? Ya, di sini dijelaskan oleh Freud ya, ya seorang psikolog atau fisiolog ya dari bangsa Austria, yaitu sebagai pendiri aliran psikoanalisis. Dalam bidang psikologi ini disebut mekanisme pertahanan diri, yaitu menunjukkan proses tak sadar yang melindungi individu dari kecemasan yang melalui pemutarbalikan kenyataan. Artinya orang ini suka ngeles, nah itu sebagai bentuk defense mechanism. Adapun bentuk dan jenis mekanisme itu, yang pertama itu represi, yaitu mekanisme di mana seorang memiliki keinginan, impuls pikiran, kehendak-kehendak yang tidak sesuai dan mengganggu kebutuhan ataupun motivasinya, disingkirkan dari alam sadar, kemudian ditekan ke dalam alam bawah sadar. Contoh, seorang pemuda melihat kematian temannya waktu kecelakaan, kemudian dia lupa tentang kejadian tersebut. Nah, ini lupa ini disebut juga amnesia yang psikogenik ya, atau secara genetis. Ya, bila lupa karena geger otak disebut juga amnesia organik.
Kemudian berikutnya adalah kompensasi, yaitu mekanisme di mana seorang mengabdikan diri ya kepada mengejar suatu tujuan dengan usaha yang lebih giat ke dalam usahanya, itu mengatasi rasa kekurangan sebenarnya ya, atau dirasakan saja. Contoh, anak yang tidak pandai sekolah menjadi anak jagoan atau ditakuti oleh teman-temannya ya, jadi pentolan lah ya. Konversi yaitu mekanisme di mana konflik emosional memperoleh ekspresi luar melalui manifestasi motorik, sensorik, dan somatik. Contoh, saat stres menjadi mudah marah, teriak-teriak, ataupun berolahraga. Berikutnya, bentuk mekanisme penyangkalan, yaitu proses di mana seorang itu menghindarkan kenyataan yang menimbulkan sakit dan rasa cemas dengan secara tidak sadar menyangkal adanya kenyataan. Nah, contohnya seorang ibu tidak mau menerima bahwa anaknya terbelakang mental sehingga disebutkan sehingga anak tersebut dititipkan pada saudaranya. Konversi yaitu mekanisme di mana konflik emosional memperoleh ekspresi luar melalui manifestasi motorik, sensorik, somatik. Stres menjadi mudah marah dan teriak-teriak serta berolahraga ya. Kemudian memindahkan yaitu mekanisme di mana emosi-emosi yang bertahan diberikan tujuan yang lain, jadi ke arah ide-ide, objek ataupun orang lain ke sumber primer emosi. Contohnya, seorang anak dimarahi ibunya, kemudian dia memukul adiknya, lalu ataupun menendang kucingnya. Disosiasi atau beban emosi dalam suatu keadaan menyakitkan, diputus ataupun diubah. Nah, contohnya rasa sedih karena kematian seorang kekasih dikurangi dengan mengatakan sudah nasibnya dan sekarang dia tidak menderita lagi. Kemudian ada fantasi, yaitu proses melamun atau menerawang atau tindakan berkhayal untuk memberikan pelarian dari kenyataan ya, dengan kepuasan peroleh pencapaian kenikmatan yang sifatnya khayal atau mati sebagai pahlawan yang tidak berdosa. Itu contohnya anak yang kurang pandai lalu berkhayal menjadi bintang pelajar. Identifikasi yaitu mekanisme di mana seorang mempertinggi harga dirinya dengan mempolakan dirinya serupa dengan orang lain atau tabiatnya meniru orang lain. Nah, contohnya seorang anak yang bersolek dandan seperti ibunya atau malah bersolek seperti bintang iklan. Introyeksi yaitu proses di mana seorang mengambil struktur egonya sendiri, ya semua atau sebagian dari pribadinya. Contoh, seorang anak membenci seorang dari memasukkan ke dirinya sendiri hingga ia kesal kepada orang yang tersebut dengan memukulinya dirinya sendiri. Negativis ya itu perlawanan yang aktif atau pasif terhadap permintaan-permintaan yang ditujukan kepada seseorang. Negatif aktif itu bila seorang berbuat kebalikan dari apa yang diminta dirinya. Negatif pasif seorang menghindarkan apa yang dihadapkan padanya. Itu contohnya seorang anak disekolahkan tidak sesuai dengan minatnya sehingga ia sering bolos sehingga prestasinya menurun. Kemudian proyeksi itu mekanisme dengan apa yang seseorang melindungi dirinya dari kesadaran akan tabiat-tabiat yang tidak baik. Ya, contohnya misalkan seorang murid yang tidak lulus lalu mengatakan gurunya sentimen pada dia. Rasionalisme yaitu mekanisme di mana seorang menggunakan tingkah laku atau ketidakkonsekuen secara tidak baik. Ya, contoh, misalkan seorang anak menolak bermain bulu tangkis dengan temannya karena kurang enak badan atau besok ada ulangan. Nah, ini salah satu contoh dari rasionalisme. Pembentukan reaksi yaitu di mana seseorang mengambil ke dalam struktur egonya sendiri, semua atau sebagian suatu objek yang kemudian dianggap sebagai unsur dari kepribadiannya sendiri. Contoh, misalkan seorang mahasiswa bersikap hormat yang berlebihan terhadap dosen yang sebenarnya tidak suka. Regresi yaitu keadaan di mana seorang kembali ke tingkat yang lebih awal dan kurang matang dalam adaptasi. Contoh, misalkan seorang anak yang sudah tidak ngompol, mendadak ngompol lagi karena cemas mau masuk sekolah atau mulai menghisap jempol lagi setelah ia memiliki adik. Sublimasi yaitu proses dengan apa yang hendak tidak sadar dan tidak dapat terima disalurkan menjadi aktivitas yang memiliki nilai sosial tinggi. Contoh, seorang tidak suka berkelahi kemudian ia menjadi atlet petinju. Menghapuskan atau undoing, mekanisme di mana seorang secara simbolis melakukan kebalikan sesuatu yang dikerjakannya. Contoh, seorang suami yang berselingkuh lalu ia memberikan macam-macam hadiah pada istrinya. Simpatisme yaitu berusaha mendapatkan simpati dengan jalan yang menceritakan berbagai kesukarannya, misalkan penyakit atau kesulitan lainnya. Contoh, seorang siswa yang mengeluh bahwa dia tidak mempunyai buku-buku pelajaran karena orang tuanya miskin dan tidak bisa membelikannya, lagi pula ibunya sakit-sakitan. Nah, itu simpatisme. Oke, sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat ya.
berfaedah. Ya. Oke, baik. Ananda kelas 11 IPA Mobile, demikian kajian atau review mapel pengembangan diri, semoga bermanfaat dan menjadi kilas balik ya atas progres pembelajaran kalian selama daring ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.